Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis. Selamat datang kembali di channel kami. Malam ini, kami akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dalam kegelapan, ke dalam kisah yang akan mencekam jiwa dan pikiran kalian. Siapkan diri kalian, karena apa yang akan kalian dengarkan bukan hanya cerita biasa. Inilah Kosan Angker dan Misteri Bungkusan Merah Part 1. Randy baru saja menerima kabar dari temannya bahwa kamar kos yang selama ini ditempati akan segera kosong. Lokasinya di Jakarta Barat, di sebuah rumah kos tua yang sudah berdiri sejak lama, menyimpan cerita kelam dari peristiwa kerusuhan besar tahun 1998. Tanpa pikir panjang, Randy yang memang sedang mencari kos baru merasa ini adalah kesempatan emas. Lokasinya sangat strategis, dekat dengan kantornya dan mudah diakses oleh kendaraan umum. Itu sangat cocok untuk Randy yang selalu berkejaran dengan waktu setiap hari. Siang itu, Randy datang untuk melihat-lihat sekaligus membantu temannya beres-beres kamar. Begitu tiba di halaman rumah kos, kesan tua dan menyeramkan langsung menyergapnya. Sebuah pohon besar berdiri kokoh di sudut halaman. Bayangannya menutupi sebagian area sekitar rumah. Akar-akar pohon itu mencuat dari tanah seperti urat-urat nadi yang menyebar kemana-mana, seakan-akan siap meraih siapa saja yang melangkah di dekatnya. Randy berhenti sejenak, memandangi pohon itu. Ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman. Namun ia mencoba menepis pikiran buruk. Lagi pula, pohon besar di halaman tua mungkin hal yang biasa di rumah-rumah lama seperti ini, pikirnya. Dari kejauhan, temannya sudah menunggu di depan pintu rumah kos. Wajahnya tampak santai, bahkan sesekali tersenyum, memberi kesan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Yuk, masuk aja, langsung ke atas aja, kamarnya di lantai 2, ajak temannya sambil memberi isyarat untuk mengikuti. Randy pun melangkah masuk, menyusuri lorong rumah yang panjang dengan lantai kayu yang sedikit berderit setiap kali diinjak. Saat menaiki tangga menuju lantai 2, suasana rumah kos terasa semakin sunyi. Tidak ada suara lain selain langkah kaki mereka yang bergema di sepanjang lorong. Sesekali, Randy melirik sekeliling, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba datang entah dari mana. Meski begitu, ia tetap mengikuti langkah temannya yang berjalan di depan. Setibanya di lantai 2, temannya membuka pintu kamar kos yang akan ditinggalkan. "Nah, ini kamar yang bakal kamu tempatin," ucapnya sambil melangkah masuk. Ruangan itu cukup sederhana, tapi luasnya pas untuk ukuran kamar kos. Dindingnya sedikit kusam, namun masih bisa ditinggali. Di dalamnya, barang-barang temannya sudah hampir semuanya dikemas rapi, siap untuk dibawa pergi. Randy membantu membereskan barang-barang sambil melihat-lihat sekeliling kamar. "Besok kamu pindah ke sini aja. Tempatnya enak kok, tenang, kamar mandi tinggal buka pintu doang," kata temannya sambil tersenyum kecil, seakan menenangkan Randy yang mungkin sedikit ragu. Tapi ada sesuatu yang terlintas di wajah temannya, sekilas seperti ada yang disembunyikan. Mereka pun melanjutkan beres-beres, namun di benak Randy, ada perasaan tak nyaman yang mulai muncul perlahan. Ada sesuatu dari rumah kos tua ini, sesuatu yang sepertinya lebih dari sekadar cerita kelam 1998. Tapi, Randy memutuskan untuk menunda rasa penasarannya untuk saat ini. Setelah mereka selesai membereskan barang-barang,
tiba-tiba temannya menghentikan langkah. "Besok kalau kamu pindah ke sini, pegang ini baik-baik," ucapnya sambil menyerahkan sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain merah. Randy menatap bungkusan itu dengan penuh kebingungan. Bentuknya kecil, namun terasa berat di tangannya. Ada semacam energi aneh yang mengalir saat ia menyentuhnya. "Apa ini?" tanyanya penasaran, mencoba mencari penjelasan dari temannya. Namun temannya hanya menggeleng. Wajahnya berubah serius. "Udah, pegang aja, jangan sampai hilang." "Iya," katanya singkat, suaranya nyaris berbisik. Ada nada tegas dalam ucapannya, seakan bungkusan itu memegang rahasia penting yang tidak boleh diabaikan. Randy merasakan sesuatu yang ganjil. Kenapa bungkusan sekecil ini terasa begitu penting? Apa hubungannya dengan rumah kos ini? Tapi dia tidak ingin terlihat terlalu cemas di depan temannya, jadi dia hanya mengangguk, meski rasa penasaran terus mengusik pikirannya. Sore itu, setelah membantu temannya beres-beres, mereka berpisah. Temannya pindah ke kos baru, sementara Randy bersiap untuk kembali ke tempat ini esok harinya, kali ini sebagai penghuni tetap. Keesokan harinya, Randy datang kembali ke rumah kos untuk menyelesaikan administrasi. Rumah itu masih terlihat sunyi, sama seperti sebelumnya. Pohon besar di halaman masih berdiri diam, namun seolah mengawasi setiap langkah yang Randy ambil. Hawa dingin menyelimuti suasana sore itu, meskipun matahari masih tampak di langit. Setelah menandatangani beberapa dokumen, Randy secara resmi menjadi penghuni kos baru. Ia membawa barang-barangnya ke kamar di lantai 2, yang kini menjadi miliknya. Sambil membereskan barang-barang, pikirannya terus terbayang pada bungkusan kecil yang diberikan temannya kemarin. Bungkusan itu kini tergeletak di atas meja, seolah memancarkan aura misteri yang tak terjelaskan. Randy mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan tempat ini, namun ia belum tahu apa. Satu hal yang pasti, bungkusan kain merah itu bukan sekadar benda biasa. Dan di dalam hati kecilnya, Randy merasa hari-hari di rumah kos ini tidak akan berjalan semudah yang ia bayangkan. Sekitar jam 6 sore, Randy akhirnya menyelesaikan kepindahannya ke kamar kos baru. Seperti anak kos pada umumnya, ia membawa barang-barang sederhana, lemari plastik, kontainer, magic comb, dan perlengkapan lainnya. Lelah setelah seharian mengangkut barang, Randy menjatuhkan tubuhnya di atas kasur. Pukul 7 malam, tanpa sadar, dia tertidur karena kelelahan yang luar biasa. Namun, sekitar pukul 11 malam, Randy terbangun. Suasana kamar begitu sunyi, namun ada suara yang menarik perhatiannya. Dari kamar mandi luar, tepat di depan kamarnya, terdengar suara air mengalir deras. Suara itu seolah-olah ada seseorang yang sedang mandi di dalam. "Ah, mungkin penghuni lain," pikirnya, mencoba mengabaikan sambil melirik jam di ponselnya. Masih mengantuk, Randy memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan kembali merapikan barang-barang yang masih berantakan. Waktu terus berjalan, namun suara air dari kamar mandi itu tidak juga berhenti. Jam 1 pagi, suara itu justru semakin jelas, seolah ada seseorang yang sibuk beraktivitas di sana. Air mengalir, cipratan terdengar, sesekali bahkan terdengar suara seperti seseorang sedang mencuci pakaian di bak mandi. Rasa kantuk Randy mulai memudar, digantikan rasa penasaran dan sedikit kekhawatiran. Siapa yang bisa mandi selama ini? Pukul 2 pagi, suara itu masih terus berlanjut. Randy mulai merasa tidak nyaman. Pikirannya mulai menerka-nerka sesuatu yang aneh. Dengan rasa penasaran yang semakin membesar,
ia memutuskan untuk mengintip dari celah pintu kamarnya. Dengan hati-hati, ia membuka pintu sedikit dan mengarahkan pandangannya ke arah kamar mandi. Tapi yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Pintu kamar mandi itu terbuka, namun di dalamnya kosong. Tidak ada siapapun di sana. Namun, suara air mengalir tetap terdengar, gemericik air yang konstan, seolah seseorang masih berada di dalam, bermain-main dengan air di bak mandi. Randy merasa seluruh tubuhnya merinding, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ada sesuatu yang salah di tempat ini, dan sekarang dia tahu betul bahwa suara itu bukanlah suara penghuni biasa. Dengan gemetar, Randy mundur perlahan dan menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Di kepalanya, bungkusan kecil berbalut kain merah yang diberikan temannya tiba-tiba terlintas. Tanpa sadar, ia meraih bungkusan itu dari tasnya dan menggenggamnya erat, seolah itu satu-satunya hal yang bisa memberinya rasa aman. Jantungnya berdebar kencang, dan dia hanya bisa berharap agar malam ini segera berlalu. Sementara suara gemericik air terus bergema dari kamar mandi kosong di luar. Setelah Randy menggenggam erat bungkusan kecil berbalut kain merah itu, sesuatu yang aneh terjadi. Suara gemericik air yang sedari tadi terus menghantui seketika menghilang, lenyap seperti ditelan bumi. Malam yang tadinya dipenuhi suara aneh dari kamar mandi, kini berganti menjadi suara malam yang normal, derik jangkrik di kejauhan, suara mobil yang samar-samar melintas dari jalan raya, dan kesunyian yang kembali menguasai rumah kos itu. Rasa kantuk mulai datang menghampirinya sekitar pukul 3 dini hari. Perlahan, Randy pun terlelap kembali. Esok paginya, ia terbangun dengan perasaan sedikit lebih tenang meskipun memori tentang kejadian tadi malam masih membekas. Saat bersiap untuk berangkat kerja, Randy membuka pintu kamarnya dan keluar menuju tangga. Barulah dia menyadari bahwa rumah kos ini ternyata cukup ramai. Penghuni lantai atas semuanya laki-laki, sementara lantai dasar dihuni para perempuan. Ketika Randy turun tangga, salah satu penghuni perempuan yang tampak sedang duduk di teras menyapanya. Perempuan itu tersenyum ramah. "Hai, kamu anak baru ya?" Randy hanya membalas senyumannya dan mengangguk, merasa masih terlalu pagi untuk berbasa-basi. Dengan langkah cepat, ia bergegas keluar. Tak sempat sarapan karena belum mengenal baik lingkungan sekitar, termasuk tempat-tempat makan yang ada di sana. Sorenya, saat pulang kerja, suasana di rumah kos terasa berbeda. Di lantai bawah, beberapa penghuni tampak berkerumun. Wajah-wajah mereka tampak serius, beberapa berbisik satu sama lain, seperti sedang membicarakan sesuatu yang penting. Namun, Randy tak terlalu peduli dan berlalu tanpa ingin terlibat dalam keramaian itu. Di kepalanya, ia hanya ingin cepat naik ke kamarnya dan beristirahat. Selepas Isya, Randy merasa lapar dan ingin keluar sebentar untuk mencari kopi dan cemilan sebagai teman untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus ia kerjakan malam ini. Saat baru saja turun dari lantai 2, perempuan yang tadi pagi menyapanya muncul lagi, kali ini dengan lebih berani mendekati Randy. "Kamu anak baru ya?" tanyanya lagi, tapi kali ini suaranya terdengar lebih serius. "Kamu tahu nggak kejadian tadi sore?" Randy berhenti sejenak, kini memperhatikan perempuan itu dengan rasa ingin tahu yang mulai timbul. "Kejadian apa?" tanyanya sambil mengerutkan kening. "Di lantai bawah, ada anak yang kesurupan tadi sore. Katanya, dia tiba-tiba teriak-teriak pas lagi sendiri di kamarnya. Kami semua panik, dan sampai sekarang dia masih belum sepenuhnya sadar," jawab perempuan itu dengan suara pelan, namun nadanya penuh misteri.
Randy merasakan bulu kuduknya berdiri. Pikirannya langsung teringat pada malam pertamanya di kos ini, suara aneh di kamar mandi, bungkusan kain merah, dan kini kejadian kesurupan yang terjadi di lantai bawah. Dia mencoba tetap tenang, namun di dalam hatinya, sesuatu terasa tidak beres di rumah kos ini. Entah apa yang sebenarnya sedang terjadi, tapi firasatnya mengatakan bahwa semua ini saling berkaitan. Dengan sedikit gemetar, Randy berpamitan untuk keluar. Namun, di kepalanya, pertanyaan itu terus mengganggu. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat ini? Dan mengapa setiap detail yang tampaknya kecil, seperti bungkusan merah itu, seolah memiliki makna yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Setelah mendapatkan kopi dan cemilan yang dibutuhkannya, Randy kembali ke kosannya. Malam terasa makin pekat, dan langkahnya melewati pohon besar di sudut halaman kosan terasa lebih lambat dari biasanya. Pohon tua itu berdiri dengan rimbunnya, ranting-rantingnya menjulur ke segala arah, seolah ingin menjangkau siapapun yang berani lewat di bawahnya. Randy merasakan hawa dingin merayap di punggungnya, entah kenapa dadanya mendadak terasa berat. Mencoba menepis perasaan aneh itu, ia mempercepat langkah, berharap segera masuk ke dalam rumah kos. Saat pintu kosan terbuka, ia terkejut mendapati perempuan yang tadi siang menyapanya sedang duduk santai di kursi ruang tamu. Wajahnya tersenyum ramah, dan ia melambaikan tangan ke arah Randy, mengisyaratkan agar Randy duduk bersamanya. "Baru balik?" tanya perempuan itu sambil menepuk kursi di sebelahnya. Randy, meskipun merasa sedikit canggung, akhirnya duduk. Perempuan itu mulai bercerita lagi tentang kejadian sore tadi. "Kamu nggak lihat ya tadi, anak cewek dari lantai bawah, yang kesurupan, tadi sore tiba-tiba jerit-jerit. Awalnya dia lagi sendiri di kamar, tapi tiba-tiba teriak-teriak, katanya lihat bayangan hitam lewat di jendela kamarnya." Randy mendengarkan dengan seksama, rasa penasaran makin menggelitik pikirannya. "Terus sekarang dia di mana?" tanya Randy. "Dibawa ke pesantren dekat sini," jawab perempuan itu sambil menunjuk ke arah barat. "Katanya, biar lebih tenang. Soalnya, pas dibawa ke sana, dia masih belum sepenuhnya sadar." Mendengar itu, bulu kuduk Randy makin berdiri. Ada rasa tak nyaman yang kini mulai merasuk dalam pikirannya. Seakan bisa merasakan kegelisahan Randy, perempuan itu tiba-tiba bertanya, "Kamu udah punya pegangan belum?" Randy mengerutkan kening, bingung. "Pegangan? Maksudnya apaan ya?" Tanpa banyak kata, perempuan itu merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sesuatu. Bungkusan kecil berbalut kain merah. Randy langsung terkejut. "Yang ini?" tanyanya sambil menunjuk bungkusan merah yang ia terima dari temannya kemarin. Perempuan itu mengangguk, tersenyum tipis. "Syukur deh kalau kamu udah punya. Penting banget buat di sini." Randy semakin penasaran. "Memangnya kenapa kalau nggak punya ini?" tanyanya lagi, mencoba mencari tahu lebih banyak. Perempuan itu hanya tersenyum samar, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Randy tak bisa tenang. "Tar juga tahu," jawabnya singkat, seolah menyimpan rahasia yang enggan ia ungkapkan. Tak lama kemudian, teman sekamar perempuan itu memanggilnya dari kejauhan, dan ia pun berdiri. "Aku ke dalam dulu ya," katanya sambil melangkah pergi, meninggalkan Randy dengan segudang pertanyaan yang bergelayut di pikirannya. Randy hanya bisa terdiam, memandangi bungkusan merah di tangannya. Perasaan tidak enak yang sempat muncul saat melewati pohon besar tadi, kini semakin menjadi-jadi. Ada apa sebenarnya di tempat ini? Dan kenapa semua penghuni seakan menyimpan sesuatu yang tak kasat mata?
Pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Seiring dengan malam yang makin larut, Randy naik ke lantai 2 dengan langkah pelan. Suasana kosan sudah sepi, hanya ada suara samar dari lantai bawah. Begitu dia mencapai pintu kamarnya, tiba-tiba angin dingin berdesir dari arah kamar mandi yang berada tepat di seberang kamarnya. Angin itu terasa menusuk kulitnya, dinginnya begitu tajam hingga bulu kuduk Randy berdiri tanpa sadar. Seolah ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengintip dari kegelapan kamar mandi itu, namun ia berusaha mengabaikan perasaan aneh tersebut. Dengan cepat, Randy membuka pintu kamarnya dan masuk. Sesampainya di dalam, ia menyalakan lampu, meletakkan barang-barangnya, dan langsung membuka laptop di meja kecil. Ia berencana menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Namun belum lama ia mulai bekerja, suara gemericik air kembali terdengar dari arah kamar mandi luar. Suara air yang jatuh deras, seolah-olah ada seseorang yang sedang mandi. Randy berusaha tenang. Sekarang masih jam wajar, mungkin ada penghuni lain yang mandi, pikirnya. Sambil mencoba memfokuskan diri pada pekerjaannya. Tapi semakin lama suara itu semakin aneh, tidak seperti orang mandi biasa. Suara cipratan air terdengar tidak beraturan, seperti ada seseorang yang bergerak gelisah di dalam kamar mandi itu. Terkadang terdengar suara seperti seseorang yang mencuci dengan tergesa-gesa. Randy mencoba mengabaikannya, namun tiba-tiba suara itu berhenti mendadak. Keheningan yang tiba-tiba menyergap membuat suasana kamar kosan terasa makin mencekam. Sekilas, Randy menoleh ke arah pintu. Dadanya terasa sesak, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Tanpa ia sadari, suasana di kamar mandi itu berubah. Dari celah bawah pintu kamar mandi, terlihat bayangan kaki yang samar-samar bergerak pelan, seakan ada seseorang yang masih berdiri di dalam sana. Namun, yang membuat Randy benar-benar merinding adalah suara gemericik air yang kembali terdengar. Meskipun keran air seharusnya sudah tertutup, Randy menelan ludah, merasa ada sesuatu yang salah. Perlahan, ia berdiri dari kursinya dan mendekati pintu kamarnya dengan hati-hati. Ia mengintip dari celah kecil di pintu, berharap menemukan sesuatu yang logis. Namun yang dilihatnya malah membuat darahnya berdesir. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, cukup untuk melihat ke dalam. Tidak ada siapapun di sana, tapi suara air tetap terdengar, mengerikan, karena tidak ada satupun yang menyentuh air di bak itu. Randy mundur dengan cepat, menutup pintu kamarnya rapat-rapat. Tubuhnya bergetar hebat, rasa takut menyebar ke seluruh tubuhnya. Nafasnya mulai berat, jantungnya berdebar kencang. Namun saat ia berbalik hendak kembali ke kamarnya, tiba-tiba, tepat di depan wajahnya, muncul sosok yang sangat mengerikan. Wajah itu tampak setengah hancur, kulit di sebelah kiri terkelupas, memperlihatkan tulang pipi yang tersisa hanya tengkorak. Di sisi kanan, luka menganga begitu dalam, dengan daging hitam membusuk yang menggantung di pipinya. Matanya merah menyala, kelopak matanya hampir tak ada, memperlihatkan bola mata yang seakan hendak keluar dari rongganya. Randy terpaku, matanya membelalak lebar, tubuhnya kaku seketika, dan tenggorokannya terasa tercekat, seolah udara di sekitarnya mendadak menghilang. Ketakutan yang begitu hebat merasuki dirinya, membuat seluruh tubuhnya gemetar tanpa bisa ia kendalikan. Randy tersentak mundur tanpa kendali, kehilangan keseimbangan, lalu jatuh terjerembab ke lantai. Tubuhnya tergelincir ke dalam kamar mandi, dan sebelum ia sempat bangkit, pintu kamar mandi tiba-tiba tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Randy panik,
suara jantungnya berdentam di telinga. Tangannya bergetar ketika ia mencoba membuka pintu, tapi tidak bisa. Pintu itu terkunci rapat. Ia berteriak minta tolong. Suaranya parau dan putus-putus, berharap teman-teman kosnya mendengar. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah-langkah tergesa di luar kamar mandi. Teman-teman kos Randy mencoba membukakan pintu. Namun anehnya, pintu itu terkunci dari dalam dan luar secara bersamaan. Mereka pun mulai kebingungan. Tak ada tanda-tanda kunci yang menghalangi, namun pintu tersebut seolah tak bisa digerakkan. Akhirnya, dengan segala upaya, mereka mendobrak pintu. Saat terbuka, pemandangan di dalam benar-benar mengejutkan. Randy tergeletak di lantai, kepalanya membentur wastafel dengan keras. Darah segar mengalir dari pelipisnya. Teman-temannya segera mengangkat Randy dan membawanya ke kamarnya. Mereka membersihkan lukanya dengan tergesa, lalu menyuruhnya beristirahat. Setelah itu, mereka pun kembali ke kamar masing-masing, meninggalkan Randy yang mulai merasa mendingan, meski kepalanya masih berdenyut nyeri. Ia akhirnya tertidur dalam kondisi tubuh yang lelah dan pikiran yang terus dihantui oleh bayangan tadi. Namun, saat jam menunjukkan pukul 2 tengah malam, Randy tiba-tiba terbangun. Suara air yang mengalir terdengar dari kamar mandi di luar kamarnya. Suara orang mandi, jelas sekali. Perasaan tidak nyaman kembali menghantui dirinya. Penasaran, ia mencoba mendengar lebih seksama. Kali ini, suara itu berbeda, seolah ada seseorang di sana. Suara langkah kaki, gemericik air, dan bahkan suara pelan seperti seseorang sedang bernyanyi. Nyanyian itu terdengar dalam bahasa Jawa dengan nada yang membuat bulu kuduk Randy berdiri. Randy merasa tubuhnya kaku, suasana malam terasa lebih dingin dan berat. Ia hanya bisa terdiam, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya ilusi. Tapi semakin ia mendengar, semakin nyata suara itu terasa. Suara-suara itu mendadak lenyap. Randy menarik napas panjang, mencoba meredakan rasa takut yang masih menggumpal di dadanya. Ia berusaha kembali ke tempat tidur, berharap bisa mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Namun, tepat ketika tubuhnya mulai berbalik, sosok wajah mengerikan itu muncul lagi. Kali ini hanya beberapa inci dari wajahnya. Mulut sosok itu terbuka sangat lebar, lebih besar dari yang manusiawi, menganga tepat di depan mata Randy. Dari dalam mulutnya, terlihat rongga gelap yang mencekam. Lidahnya hitam pekat, namun bercabang seperti lidah ular yang menjulur dengan gerakan mengerikan. Gigi-gigi runcing yang tidak beraturan memenuhi mulutnya, tajam dan penuh dengan belatung yang merayap di antara celah-celah gigi dan daging yang busuk. Bau busuk langsung menyerang hidung Randy, membuat perutnya mual. Belatung-belatung itu tampak menggeliat, keluar dari mulut dan jatuh ke lantai, menciptakan suara lembut namun sangat menakutkan. Randy ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan, seakan ketakutan telah mencengkram seluruh tubuhnya. Detik itu, ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang hidup. Tak bisa bergerak, hanya bisa memandang dengan ngeri pada sosok itu yang seolah tak pernah berniat untuk menghilang. Randy berteriak sekuat tenaga, tubuhnya gemetar hebat, hingga akhirnya semuanya menjadi gelap. Ketika Randy terbangun dari pingsannya, matanya terbuka perlahan, samar-samar melihat atap ruangan yang asing. Ia mendapati dirinya terbaring di atas karpet merah yang lembut, dengan suasana yang begitu berbeda dari kamar kos yang tadi malam mencekam. Di sekelilingnya, santri-santri tampak khusyuk, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya surat Yasin, dengan suara penuh ketenangan.
Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya terasa lemas. Ketika pandangannya mulai jelas, ia menyadari bahwa bukan hanya dirinya yang ada di ruangan itu. Di sudut lain ruangan, ada 4 atau 5 orang lainnya, semua dalam kondisi kacau. Mereka berteriak-teriak tak karuan, melemparkan barang-barang di sekeliling mereka dengan brutal, seolah tidak sadar akan lingkungan sekitar. Mata mereka melotot, penuh dengan amarah dan ketakutan yang mencekam. Tangan mereka bergerak liar, mencengkeram udara kosong. Dan suara mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak dimengerti, seperti bisikan makhluk asing yang menakutkan. Randy merasakan napasnya semakin berat. Apa yang terjadi malam itu bukan hanya sekadar mimpi buruk pribadi. Ternyata dia dan orang-orang lain ini telah mengalami teror yang sama. Mereka semua kesurupan, terlihat dari gerakan-gerakan tak terkendali dan teriakan-teriakan putus asa, seakan ada sesuatu yang merasuki tubuh mereka, mengambil alih kesadaran mereka. Ayat-ayat suci yang dilantunkan oleh para santri seolah bertarung dengan energi gelap yang melingkupi ruangan, mencoba memulihkan kesadaran mereka. Namun, energi jahat itu terasa begitu kuat, seakan tak ingin melepaskan cengkeramannya pada mereka. Sesekali, salah satu dari orang-orang yang kesurupan itu terdiam mendadak, hanya untuk kemudian mengeluarkan jeritan yang mengguncang, membuat seluruh ruangan diliputi rasa takut dan keheningan yang mencekam. Randy menyadari bahwa apa yang dialaminya bukan sekadar gangguan biasa. Malam itu, sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari sekadar hantu atau bayangan telah menguasai mereka semua, membawa mereka ke dalam kegelapan yang bahkan belum sepenuhnya mereka pahami. Saat salah satu ustadz datang mendekat, Randy merasakan tatapan penuh empati namun serius dari sang ustadz. Wajahnya yang tenang dan bijaksana menenangkan sedikit kegelisahan di hati Randy, meski rasa takut masih menggantung. Ustadz itu duduk di samping Randy, menghela napas pelan sebelum berkata, "Randy, tadi kamu juga mengalami hal yang sama dengan mereka. Kamu mengamuk, berteriak tak jelas, dan merusak banyak barang di sini." Randy terkejut mendengarnya, seolah sulit dipercaya bahwa dia, yang baru saja pingsan, ternyata sempat kehilangan kendali seperti orang-orang lain di ruangan ini. "Alhamdulillah, kamu sudah pulih sekarang," lanjut ustadz itu sambil menyentuh pundak Randy dengan lembut. "Tapi, ada sesuatu yang harus kamu pegang baik-baik." Ustadz itu lalu mengeluarkan sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain merah, sama persis dengan yang pernah diberikan oleh salah satu temannya beberapa waktu lalu. Bungkusan itu tampak sederhana, namun aura misteri yang mengelilinginya membuat Randy semakin penasaran. "Jangan pernah lepas dari benda ini," ujar ustadz itu dengan nada tegas. "Kamu harus selalu membawanya. Jangan hanya disimpan atau diletakkan sembarangan. Ini bisa melindungimu." Randy menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Meski ia mengangguk setuju, berbagai pertanyaan mulai berkecamuk di pikirannya. Apa sebenarnya isi bungkusan ini? Mengapa benda ini begitu penting? Dan bagaimana kaitannya dengan sosok mengerikan yang terus menghantuinya di kamar kos tadi malam? Pikiran Randy kembali melayang ke pohon besar yang berdiri kokoh di depan kosannya, pohon yang selalu tampak aneh dan menyeramkan, terutama saat malam hari. Apakah ada kaitan antara pohon itu dan teror yang menghantuinya? Apa hubungan semua ini dengan kejadian-kejadian mengerikan yang terjadi di kosannya? Randy merasa bahwa jawabannya belum lengkap. Misteri masih menggantung dan semakin menebal di benaknya. Namun, untuk sementara waktu, ia hanya bisa memegang erat bungkusan itu dan menunggu penjelasan lebih lanjut. Temukan jawabannya di part kedua, besok. Terima kasih telah mendengarkan Kosan Angker dan Misteri Bungkusan Merah.
part 1 bersama Cerimis. Ingatlah, malam tidak pernah benar-benar sepi, selalu ada sesuatu yang mengintai. Tetap bersama kami di Cerimis, karena masih banyak teror yang menunggu.